banyak sekali ya. Nah, salah satunya di dalam manajemen ini, manajemen konstruksi, ini biasanya mata kuliah yang tidak sulit, kita tidak perlu menghafal rumus yang complicated gitu. Asal Anda tahu konsep dasar matematik, saya kira nggak menjadi masalah. Nah, kenapa manajemen konstruksi ini menjadi menarik? Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah yang diajarkan di bidang civil engineering, tetapi semua konversi dari yang dipelajari itu UUD, ujung-ujungnya duit. Anda mau pinter mendesain apapun, tetapi kalau tidak bisa mempertimbangkan bahwa proyek ini nanti worth it atau tidak, menghasilkan atau tidak, nah ini menjadi suatu masalah ya. Kita membangun banyak bangunan, tetapi ujung-ujungnya tidak efisien, kemudian tidak efektif, dan lain sebagainya, itu menjadi suatu hal yang harus kita pertimbangkan di awal. Nah, karena konteks manajemen ini tadi mengelola, ini kita ambil dari definisi dulu ya. Manajemen itu adalah dari kata asing, yang kalau kita Indonesia akan itu manajemen nggak pakai T, yang kalau kita ambil dari kata aslinya atau kata padanannya di bahasa Indonesia adalah pengelolaan, atau bisa juga menjadi penyelenggaraan gitu. Nah, saya coba mencari definisi dari kata pengelolaan. Saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online ini. Pengelolaan itu adalah merupakan kata benda, noun ya, N, di mana yang artinya adalah proses atau cara atau perbuatan mengelola. Kalau bicara proses dan cara ini berarti tentang kegiatannya. Tapi kalau perbuatan mengelola itu ya kegiatannya, tetapi berarti di sini kita harus membayangkan bahwa kalau perbuatan mengelola berarti ada orang yang melakukan perbuatan tersebut, maka kita sebut sebagai pengelola gitu ya. Nah, yang kedua, pengelolaan ini diartikan sebagai proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Ada dua clue yang kita mungkin lebih ya. Yang pertama adalah proses, yang kedua adalah menggerakkan orang lain. Nah, salah satu orang itu adalah salah satu bagian dari yang namanya sumber daya. Jadi kalau di bidang manajemen kita mengenal istilah 5 jenis sumber daya. 5M ya, kalau disingkatnya adalah 5M. Man, material, method, mesin, and money. Man, material, method, mesin, and money. Jadi ada 5 sumber daya, resource. Nah, dari 5 jenis sumber daya tadi itu, tenaga manusia, orang ya, man itu tadi, man, orang, itu menjadi salah satu yang menentukan di dalam kesuksesan dari suatu penyelenggaraan kegiatannya. Nah, kalau yang di sini berarti kita adalah penyelenggaraan jasa konstruksi. Definisi pertama tadi proses, cara, perbuatan. Yang kedua kita mendapatkan clue yang lain, yaitu menggerakkan resource, tenaga orang lain. Nah, nanti resource-nya tidak cuma tenaga, tapi 5M tadi, termasuk uang juga. Yang ketiga adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi. Ada clue, 2 clue yang lain di sini disebutkan adanya kebijakan dan tujuan. Kemudian ada juga satu lagi yaitu organisasi. Jadi kalau kita bicara pengelolaan, berarti yang di kepala kita harus bicara tentang proses. Ini adalah proses. Kemudian proses ada kebijakan di sana, ada tujuan di sana. Tujuannya siapa? Tujuan dari kumpulan orang-orang. Kalau ada kumpulan orang-orang, berarti kita harus memanage, menggerakkan orang-orang. Untuk bisa menggerakkan orang-orang dengan irama yang sama, maka kata pengelolaan tadi harusnya ada orang yang menggerakkan, satu yang paling pucuk pimpinan paling tinggi, yang namanya pengelola. Dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai manager, gitu ya. Keempat, ini proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Ada tambahan satu lagi clue, yaitu tentang pengawasan. Berarti proses, ada tujuan, ada kebijakan, ada sumber daya, ada proses pengawasannya. Itu adalah pengelolaan. Nah, konstruksi itu sendiri, itu dari kata construction, kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia menjadi konstruksi. Kalau kita cari di definisi dari Kamus Bahasa Indonesia, konstruksi ini adalah juga merupakan kata benda, noun,
di mana definisinya adalah susunan. Dalam kurung nih model, susunan itu bisa artinya adalah model atau tata letak. Susunan suatu bangunan. Nah, bangunan itu di dalam ini dicontohkan jembatan, rumah, dan lain sebagainya. Contohnya ini dalam kalimat, rumah itu kokoh karena konstruksinya beton bertulang. Salah satu contoh dalam penggunaan kalimat konstruksi di dalam kalimat ya. Penggunaan kata konstruksi di dalam kalimat. Nah, definisi yang kedua menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, konstruksi ini adalah link, hubungan, susunan, dan hubungan kata dalam kalimat. Ini kalau kita melihat definisi ini, berarti untuk yang nomor 2 ini adalah bukan milik kita ya, bukan milik kita di civil engineering, tetapi miliknya teman-teman definisi yang miliknya teman-teman kita di Fakultas Ilmu Budaya sana, yang belajar tentang bahasa. Gitu. Nah, untuk itu kalau kita bicara tentang manajemen konstruksi, maka ada berapa clue yang harus kita pahami di sana. Manajemen itu sendiri tadi adalah proses, cara, menggerakkan orang, ada tujuan, ada kebijakan, ada pengawasan. Konstruksi itu adalah berarti tadi proses dan lain sebagainya tadi yang 5 clue tadi itu. Dalam hal apa? Dalam hal konstruksi. Apa sih konstruksi? Konstruksi adalah susunan suatu bangunan. Jadi yang di kepala kita, bagaimana kalau kita mendefinisikan manajemen konstruksi? Masing-masing saya kira sudah tahu ya dengan clue tadi, definisinya seperti apa, bahasanya pakai bahasa kita sendiri saja. Kalau saya coba membahasakan definisinya tadi menjadi seperti ini. Manajemen konstruksi itu bagaimana suatu pekerjaan pembangunan, saya ambil konstruksinya di depan, dikelola agar dikelola saya menggunakan definisi manajemen, ya, diperoleh hasil sesuai dengan tujuan punya saya ambil dari pembangunan tersebut, dengan melibatkan sekelompok orang, subjeknya saya bawa, mempunyai kemampuan keahlian tertentu, ini mestinya tambahin apa? Kalau kita bicara tujuan, berarti ada kebijakan-kebijakannya. Dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan, misalkan itu bisa. Nah, ini adalah kira-kira saya menghubungkan definisi menghubungkan kata-kata penting atau clue dalam kata manajemen dan konstruksi tadi menjadi suatu manajemen konstruksi berarti ini yang harus kita pelajari. Nah, berangkat dari definisi ini, maka mestinya manajemen konstruksi yang di dalam kurikulum di Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada ini kita diajarkan di semester 6. Kenapa di semester 6? Padahal mata kuliahnya ini tidak terlalu rumit ini. Mata kuliahnya tidak terlalu rumit. Karena harapannya teman-teman semua itu sudah memahami atau sedikit banyak sudah belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan civil engineering dasar. Yaitu, ternyata kalau di sipil itu belajar tentang bagaimana analisis struktur. Mungkin teman-teman sampai di semester 3 ini aja bingung, masih belajarnya puzzle gitu ya. Nanti kalau udah masuk ke semester 6 atau semester 8 ya, atau semester 7 ya, nanti ada mata kuliah untuk merangkai semua mata kuliah, merangkai seluruh mata kuliah yang sudah dipelajari namanya PBTS, Perencanaan Bangunan Teknik Sipil. Jadi Anda mau membangun bangunan teknik sipil gedung, atau jalan, atau transportasi yang lain, jembatan, atau bangunan air, gitu, bangunan lingkungan, itu semua memerlukan basic dasar dari mata kuliah yang sudah Anda pelajari di semester-semester awal. Nah, untuk menjadi seorang manajer, karena di sini manajemen konstruksi, Anda dicetak menjadi seorang manajer, maka Anda harus memiliki pengetahuan dasar tadi. Bagaimana sih kalau saya mau membangun gedung, analisis strukturnya harus bagaimana ya konsepnya ya. Struktur beton bertulang itu kekuatannya gimana sih yang mempengaruhi betonnya, bajanya, bentukan, dimensi, dan lain sebagainya Anda harus paham. Kemudian Anda bicara tentang bidang tadi airnya ya, plumbingnya misalkan kalau pipa tertutup, jaringan terbuka, jaringan tertutup bagaimana gitu. Dan yang lain sebagainya. Kalau saya harus melakukan bangunan, maka depannya harus ada parkir itu ngitungnya bagaimana ya, dan lain sebagainya. Gitulah kira-kira. Nah, seorang manajer adalah seorang yang punya pengetahuan yang sangat luas. Meskipun dia tidak mendalam dalam pengetahuan tersebut. Nah, kalau Anda lulus dari sini, pengetahuannya masih hanya tahu bidang tentang teknik sipil saja, maka begitu lulus Anda akan menjadi engineer.
saya Inggrisnya apa? Insinyur ya. Anda akan menjadi seorang engineer teknik sipil. Nah, setelah nanti Anda masuk di proyek beberapa lama gitu, engineer teknik sipil, kemudian sudah berpengalaman, ternyata kalau saya mau membangun gedung itu ternyata tidak hanya bidang teknik sipil saja yang saya pelajari, ada arsiteknya, ada juga mekanikalnya, ada juga elektrikalnya. Nah, semakin kita menguasai bidang-bidang tadi itu, maka kita bisa melakukan pengelolaan penyelenggaraan dari suatu pekerjaan konstruksi. Nah, dengan kompetensi yang sangat komprehensif tadi, maka Anda layak untuk menduduki jabatan yang namanya manajer. Ya, manajer dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Oke, ada pertanyaan, komen? Saya lanjutkan dulu. Kita di teknik sipil biasanya apa namanya? Kalau bicara tentang kalimat-kalimat kayak gini tuh nggak suka. Itu saya dulu ya. Saya banget lah gitu. Saya itu dulu SD, SMP, SMA itu mata kuliah kalau namanya mata kuliah apa namanya? Bahasa Indonesia. Dulu saya masih ada yang namanya mata kuliah mata pelajaran ya. PMP ada enggak ya? Saya agak lupa. Ada ekonomi, ada macam-macam. Itu nilainya mesti jelek. Kenapa? Karena istilahnya adalah mengarang indah gitu ya. Nah, teman-teman yang ada di teknik sipil ini saya kira juga basicnya saya yakin semuanya IPA. Kalau ada yang non IPA berarti itu punya kelebihan yang lebih dibanding teman-teman yang lain gitu ya. Sehingga yang akan banyak aktif adalah otak kirinya. Otak kiri itu otak yang suka menganalisis gitulah. Kalau yang otak kanan itu suka melakukan apa ya? Nggak terpaham lah. Nah, otak kiri. Nah, biasanya kalau dihadapkan pada tulisan-tulisan semacam ini itu nggak terlalu senang. Senangnya kalau dihadapkan pada angka-angka, skematik, dan lain sebagainya. Maka saya coba mendefinisikan ini menjadi dalam satu skema. Kelompok orang, manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi. Bagaimana mengelola suatu pekerjaan konstruksi gitu ya, mengelola pekerjaan konstruksi. Ada pekerjaan pembangunan gedung, apa yang harus saya lakukan ya? Bangun jembatan, bangun bendungan dan lain sebagainya. Saya harus cari orang dulu. Orangnya tidak cuma satu, banyak orang, maka kita sebut sebagai sekelompok orang. Kemudian kelompok orang tersebut harusnya punya kompetensi, punya kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Ada yang levelnya tukang, ada levelnya pekerja, ada levelnya mandor, ada levelnya engineer, ada levelnya site manager, ada levelnya yang sampai di atas. Itu adalah project manager, sampai ke atas, sampai ke perusahaan gitu ya, direkturnya. Gitu. Kelompok orang dengan usaha, kompetensinya masing-masing, dengan metode yang sudah ditentukan juga, metode ini ada rule-nya dari kebijakannya, tujuan, dan lain sebagainya. Melakukan dengan menggunakan alat, ini maksud metode ya, untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya apa kalau manajemen konstruksi? Ya berarti pekerjaan konstruksi itu menjadi berhasil, jadi satu, jadi sukses lah, lancar sampai dengan selesainya pekerjaan. Nah, mungkin kalau skematik kira-kira seperti ini, mungkin Anda akan punya gambaran skematik yang lain. Jadi jangan anggap skematik yang sudah saya coba susun ini adalah merupakan skematik yang sempurna, enggak. Banyak teori-teori terkait dengan masalah skematik, definisi-definisinya. Salah satunya ini. Oh, kok belum ya. Nah, salah satunya ini sebenarnya. Di dalam manajemen konstruksi, kita tidak jarang mendengar istilah namanya POAC. POAC. Planning, Organizing, Actuating, sama Controlling. Planning, perencanaan. Organizing itu mengorganisasi, menyusun tata kelola organisasi dalam manajemen tersebut. Actuating, melaksanakan, dan yang keempat adalah mengawasi. Ini masih inline dengan definisi tadi ya, yang kita bawa ke manajemen konstruksi. Sebelum kita melaksanakan pekerjaan pembangunan, dalam inset foto itu ada bangunan gedung-gedung pencakar langit lah di sana, maka kita harus melakukan perencanaan. Perencanaan, baik itu perencanaan dari sisi teknisnya, itu gedungnya struktur beton bertulang, dimensinya berapa, fondasinya seperti apa, dan lain sebagainya. Juga perencanaan dari sisi-sisi yang non-teknis. Anggaran, perencanaan yang apa namanya, perizinan gitu, administrasi, ada perencanaan anggarannya, perencanaan teknisnya gitu ya. Jadi perencanaan dalam arti yang lebih luas. Nah, setelah kita mengetahui ketentuan-ketentuan yang harus kita siapkan untuk membangun tadi,
dalam perencanaan tadi. Oh, kalau saya mau membangun ini, saya harus tahu, harus izin IMP. IMP syaratnya A sampai Z. IMP. Kemudian untuk mendapatkan IMP, saya juga harus mengurus izin lingkungan dan lain sebagainya. Itu adalah ketentuan peraturan perundangan. Oke. Nah, bagaimana cara mengurus itu tadi? Maka kita butuh mengorganisasi. Ada tim yang mengurus tentang izin mendirikan bangunan. Ada tim yang melakukan perencanaan DD, Detail Engineering Design, gitu ya. Ada tim yang melakukan penyiapan anggaran dan lain sebagainya. Jadi kita mengorganize. Nah, dalam mengorganisasi tim ini tentunya kita akan mencari banyak orang dengan banyak sekali dengan keahlian di bidangnya masing-masing yang kita butuhkan untuk bekerja sama dalam satu tim gitu menjadikan proyek ini berhasil. Jadi Anda teknik sipil nggak akan bisa bekerja sendiri tanpa membutuhkan tenaga ahli tenaga yang lain. Ekonomi Anda nanti ajak untuk bicara tentang masalah manajemen keuangannya gitu. Teman dari geodesi Anda minta untuk mengecek bahwa bangunan ini sudah benar vertikal gitu. Titik-titik kolomnya sudah benar gitu dengan ilmu ukur tanahnya. Teman-teman dari mechanical electrical Anda ajak untuk mendesain tentang pipanya seperti apa. Tekanannya harus seperti apa kalau dari lantai 1 sampai ke lantai 30 misalkan gitu. Tebal pipanya harus seberapa sehingga pada saat saya kasih tekanan pompa pipanya tidak meledak gitu. Dan seterusnya gitu ya. Electrical berapa ya daya yang harus saya supply di sini kalau saya punya AC sekian dan seterusnya. Trafonya bagaimana, ruangnya butuh ruang trafo enggak, kubikel dan lain sebagainya. Banyak hal. Nah, kita perlu melakukan tadi mengorganisasi orang-orang pintar tadi, kemudian kita kolaborasi bersama untuk mencapai suatu tujuan, yaitu bangunan itu terselesaikan. Nah, kalau kita sudah melakukan perencanaan yang baik, mengorganisasi tenaga-tenaga yang harus dibutuhkan tadi dengan baik, maka kita mulailah kita melaksanakan actuating. Laksanakan. DD kita buka, oh di sini ada titik bore pile kedalaman 30 meter, kita bor 30 meter, diameternya berapa. Di kedalaman tertentu dia akan mendapatkan jenis tanah yang berbeda-beda, muka air tanah, itu ada elevasi berapa, bagaimana ngecor betonnya, semuanya kita lakukan sesuai dengan perencanaan ya. Setelah kita melakukan kajian engineering lah, kita melakukan set investigasi, uji tanah dan lain sebagainya. Nah, di dalam pelaksanaan tidak jarang kalau kita kata-kata bijaknya itu kita boleh berencana tetapi Tuhan yang menentukan gitu ya. Maka di dalam perencanaan kemudian sampai kita ke pelaksanaan tadi jangan lupa kita melakukan yang namanya pengawasan, controlling. Pengawasan. Apakah semua yang kita rencanakan itu sudah berjalan sesuai dengan harapan kita atau belum? Kalau ternyata ini ternyata nggak bisa dilaksanakan nih kalau kita pakai bore pile. Kenapa? Karena ternyata pada kedalaman tanah tertentu terjadi ini dan itu gitu. Atau tadinya menggunakan tiang pancang, kemudian ternyata ketemu lapis tanah yang keras, di mana kalau kita pancang terus, pancangnya pecah dan lain sebagainya. Maka kita lakukan kontrol, pengendalian, pengawasan. Nah, kalau ada hal yang perlu kita adjust lagi, maka kita kembali lagi. Maka POAJ ini biasanya juga melakukannya dalam siklus ya. Plan, kemudian do, check, actuating ya, controlling. Actuating ini baru controlling. Ada juga yang plan, do, check, action. Plan, do, laksanakan, rencanakan, laksanakan, check, evaluasi, kemudian action. Nah, ini jadi action kedua setelah kita melakukan itu. Ya, ada POAJ ini plan, organizing, actuating, controlling, ada plan, do, check, action, ada yang ini. Kalau ini dalam bidang ini tadi yang POAJ ya. Menetapkan apa yang harus dilaksanakan oleh anggota organisasi untuk menyelesaikan pekerjaan. Organizing ini membagian tugas para anggota organisasi, actuating ini menggunakan atau menggerakkan anggota organisasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan ya. Kontrol ini pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan sesuai dengan rencana. Ini mekanisme dari POAJ. Nah, ada manajemen lain kalau kita bicara dari konstruksi itu lebih lingkupnya lebih sempit. Di atasnya lagi ada namanya project.
Jadi kalau Anda mendengar proyek itu tidak selalu konotasinya proyek konstruksi ya. Proyek bisa proyek pengadaan alutista gitu. Nah, itu bisa proyek. Proyek pengadaan komputer untuk sekolah-sekolah dalam masa pandemi itu juga proyek gitu ya. Nah, semua terkait dengan proyek itu juga sama sih, ada perencanaan dan planningnya. Mirip, coba kita lihat ya. Kalau tadi kita hanya bicara konstruksi, berarti kita kebangunan. Kalau sekarang proyek, lebih agak luas sedikit. Pertama adalah kita melakukan programming. Ini perencanaan nih. Programming ini perencanaan. Kemudian identification, mengidentifikasi dari kita program. Saya mau melakukan pembangunan gedung, saya mau membuat jembatan. Kita identifikasi dulu yuk, kira-kira nanti jembatannya bagusnya pakai apa nih? Gelagar, rangka baja, atau jembatan kabel steel dan lain sebagainya. Kita identifikasi, wah bentangnya ternyata 40 meter, kemudian yang melalui di situ jembatannya adalah hanya pejalan kaki kok ini, nggak banyak, atau kita mau membuat jembatan nasional, ini yang melalui nanti adalah alat-alat berat ataupun kendaraan-kendaraan berat seperti trailer dan lain sebagainya. Nah, kita identifikasi. Setelah kita mendapatkan identifikasi, bentang dan lain sebagainya, biasanya kita mempertimbangkan ini. Namanya uang, kebutuhan anggaran. Wah, ini kalau kita lakukan dengan kabel stay ini, nanti anggarannya kita butuh beli kabelnya lebih banyak, begini dan begitu, dan seterusnya. Gitu. Tetapi kita bisa dapat bentangan besar. Gitu. Nah, kita mulai pilihan-pilihan tadi, alternatif-alternatif yang akan kita implementasikan di dalam rencana proyek tersebut, kita formulasikan. Oke, ini kalau kita menggunakan sistem ini, maka cost yang paling banyak ada di sebelah sini, cost yang ini ada sebagai tambahannya, cost dibaginya sebagai antisipasi dan lain sebagainya. Sama dengan identification financing decision. Ada suatu kebutuhan atas keputusan terhadap keanggaran. Kita cuma punya anggarannya cuma terbatas nih, jangan cari-cari kabel steel pun suspension lah. Emang itu dilihat enak, bagus, indah gitu ya. Tapi kalau anggarannya nggak ada gimana? Masa kita harus ngutang dan lain sebagainya. Nah, kita harus melakukan identifikasi dan formulasi. Setelah ini oke, lakukan, laksanakan. Implementation, berarti actuating gitu ya. Actuating, implement. Nah, kemudian dalam masa pelaksanaan tadi, tolong dievaluasi, cek, dievaluasi. Jadi apa? Controlling gitu ya. Nah, di dalam evaluasi controlling tadi itu, kalau semuanya berjalan dengan mulus, ya kita ulangi lagi ke identifikasi. Tapi kalau ternyata identifikasi formulasi dan pada saat kita implementasikan terjadi suatu permasalahan, kita bisa kembali ke programming. Yuk kita kayaknya harus diprogram ulang nih. Kita jangan bicara tentang masalah jembatan. Kayaknya kita lebih baik melingkar saja lah, nggak usah kita ngomong jembatan, kita jalan lingkar ring road karena pertimbangan ini dan itunya menjadi terlalu mahal, kemudian time consuming dan lain sebagainya, maka kita bisa membuat yang ini. Nah, proyek itu sendiri adalah suatu usaha atau kerja ya, yang dilakukan untuk membuat suatu unik produk. Produk itu bisa berupa bangunan, rumah, gedung bertingkat, jembatan, jalan, dan lain sebagainya. Membuat suatu unik produk atau membuat suatu pelayanan atau hasil. Itu adalah proyek. Tadi contohnya adalah proyek pengadaan, itu juga bisa. Proyek seminar nasional itu juga bisa. Anda misalkan KMTS tadi, kita punya proyek ya. Apa nih? Proyeknya adalah kita Dies Natalis KMTS. Nah, proyeknya kita apa ya? Kita akan menyusun ini A sampai Z-nya. Ada seminar nasional, ada lomba kuda-kuda, ada macam-macam, silahkan diimplementasikan. Proyek itu sendiri juga diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan dengan suatu tujuan tertentu dalam periode waktu dan anggaran yang tertentu pula. Ini proyek ya. Jadi tidak melulu definisinya ke konstruksi gitu, tapi bisa lebih luas. Nah, yang dikelola dalam proyek itu cukup banyak. Waktu, informasi, organisasi, kualitas, dan uang. Kita punya anggaran berapa nih? Kita tersedia waktu berapa nih? Misalkan contoh, kita mau bangun IKN, Ibu Kota Negara nih. Kita mau targetkan selesai kapan Ibu Kota Negara? 2004? Yang dibangun apa? Wah, banyak banget bangunannya. Punya duit nggak? Kalau ada duitnya nggak apa-apa. Orangnya ada nggak? Organisasinya itu ada nggak? Kita bisa membangun dengan kecepatan seperti itu. Kualitas yang diharapkan seperti apa nih? Nah, data-data itu tadi, informasi di lokasi itu, lokasinya ada di mana,
bisa dijangkau dengan menggunakan apa, bagaimana kondisi tanah dan lain sebagainya juga perlu kita perhatikan gitu ya sebelum kita melakukan suatu perencanaan yang lebih detail. Nah, kalau kita mau lihat lagi yang dikelola dalam proyek itu lebih banyak lagi. Ini ada product quality, ini kalau tadi di sini ada quality di sana ya. Product risk assessment, kita juga harus melakukan evaluasi, pengukuran resiko. Kalau kita bangun begini, elevasi sekian, risikonya nanti kena banjir enggak? Ini kalau tetap saya bangun, nanti IKN mangkrak nggak ya pada saat ganti presiden dan seterusnya. Maka kemudian pembesar-pembesar negara ini membuat undang-undang tentang IKN. Kalau sudah menjadi undang-undang itu tidak bisa ditolak tuh, harus dilaksanakan. Dengan adanya undang-undang, berarti nanti siapapun nanti yang akan menggantikan, jangan sampai kemudian proyek yang sudah dimulai akan menjadi mangkrak. Kerugiannya menjadi lebih besar. Misalkan kita mau buat yang saya tahu ya, ada 2 bangunan besar yang mangkrak di Indonesia. Satu adalah kalau ada yang dari Riau, ada Stadion Riau, Stadion Unri ya, Stadion Universitas Riau yang dulu pakai PON gitu, sekarang mangkrak. Kemudian ada juga yang di Bogor itu apa? Wisma Atlet, bukan Wisma Atlet yang di Bogor itu. Yang di Bogor ya, yang kayak Wisma Atlet gitulah. Itu juga Hambalang, Hambalang juga mangkrak ya. Itu padahal nilainya besar semua tuh. Yang di Riau itu 1T itu, hampir 1T, 800 sekian miliar gitu. Yang di Hambalang juga sama, nilainya juga cukup besar. Tapi kalau tidak dilakukan risk assessment dan lain sebagainya, ya setelah dibangun nggak dilanjutkan oleh pemerintah selanjutnya, jadinya cuma mangkrak. Kemudian measurement, bagaimana kita mengukur kinerja kita, bagaimana kita mengukur progres pekerjaan juga harus kita pahami, juga harus kita siapkan. Bagaimana kita melakukan estimasi biaya, bagaimana schedule-nya, penjadwalannya, bagaimana kita berkomunikasi pada customer, bagaimana staffing-nya, organisasi tadi. Kemudian sumber daya yang lain dan juga bagaimana kita memonitor proses kita pelajari. Oke, sudah cukup banyak. Saya mau diskusi dulu. Ternyata pengurusnya agak lumayan. Ada pertanyaan dulu, silakan. Semester 4 dan semester 6. Pertanyaan? Nggak ada? Ada malas bertanya soalnya ya. Belum ada, Pak. Belum ada, saya yang bertanya ya. Oke, kita diskusi biar saya nggak betul sendiri. Ada berapa orang tadi? Wow, banyak. Kemarin hanya 40, sekarang 60. Di sini ada Anri Putri. Ini cewek atau cowok? Mestinya cewek ya. Saya suka memulai dengan perempuan dulu. Jaringannya bagus nggak Pak? Boleh lihat wajah nggak? Oke, baik. Sebentar, Pak. Kalau pas ngobrol enak kan kalau sambil ngelihat ya, Anda kan ngelihat saya terus. Anri Putri. Semester berapa ini, Mbak Anri? Semester 4, Pak. Semester 4. Asli dari Jogja? Iya, Pak, Jogja. Oh, Jogja. Saya pertanyaannya. Kenapa masuk teknik sipil, Mbak? Karena saya ya tertarik untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan konstruksi gitu sih, Pak. Kalau Anda tujuannya tertarik hal-hal yang mempelajari tentang konstruksi, Anda akan berhenti nanti pada saat Anda lulus. Karena setelah Anda lulus bukan untuk belajar, untuk bekerja masalahnya. Gimana? Iya, jadi tertarik untuk belajar, kemudian besok kalau misalkan udah dirasa cukup belajarnya, saya bisa mengaplikasikan di dunia nyata gitu, Pak. Oke, sekarang lagi di dunia maya ya. Pertanyaan saya, Anda masuk teknik sipil atas keinginan Anda atau atas keinginan orang tua? Atas keinginan saya sendiri, Pak. Orang tua background-nya ada sipil-sipilnya? Arsitek? Bangunan? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Anda tahu tentang teknik sipil itu dunia yang tidak terlalu bersih, secara fisik maupun secara non-fisik. Gimana? Paham pertanyaan saya? Paham, Pak. Saya cukup tahu sedikit-sedikit gitu. Secara fisik apa maksudnya? Ya, kalau secara fisik kan
kita bekerja di teknik sipil itu di lapangan gitu ya, Pak. Jadi Kotor, lapangan kotor. itu kotor, Iya, panas gitu. Anda iya. perempuan, kok suka yang kotor dan panas? Anda anggota Pala Sigma, panjat tebing, panjat gunung. Bukan, Pak, kebetulan saya. Nah, oke, kok di sipil gitu. Tapi sekarang udah banyak ini kalau saya ngelihat nama-nama di sini ini kayaknya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dari 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 dikalikan 1, 2, 3. Dari 20. Ini dari layar yang saya punya ini, yang layar yang pertama ini. 20 itu 10-nya lagi perempuan. 50-50 ya. Jadi emansipasi wanita dalam bidang teknik sipil sudah bagus. Pertanyaan saya gini, Mbak. Saya lagi mau mengambil cerita tentang manajemen konstruksi manajer ya. Anda kan mengambil teknik sipil tadi karena keinginan sendiri ingin belajar di situ. Kemudian tentang apa tadi? Memang pengennya arahnya ke sana. Bentar, saya kok jadi lupa apa yang mau saya tanyakan. Sebentar. Nah, saya tak ngambil ini. Soalnya ketutupan materi saya, ketutupan ini, ketutupan Windows orang ini. Oke, saya tadi sedang berbicara tentang ini. Saya sedang menyampaikan tentang bagaimana menyusun organisasi. Anda kebetulan di Jogja ya, jadi sudah tahu tentang UGM ya. Mesti mondar-mandir lah, kan orang Jogja. Tetapi Anda mungkin belum pernah ketemu sama teman-teman Anda di sini semua. Apalagi kalau kuliah yang muncul cuma nama, gitu ya. Makanya saat ini pengen kenalan. Jangan-jangan benar ya? Anda itu nama-namanya di sini aja mungkin nggak kebayang wajahnya kayak apa ya? Betul nggak? Sudah pernah video call sih, Pak, dan mungkin sebagian banyak sudah bertemu juga Sudah kemarin. bertemu muka, tapi nggak bertemu fisik ya? Yang fisik udah lumayan banyak juga, Pak. Oh, yang fisik. Yang dari luar Jogja, sudah pada datang ke Jogja, Po? Yang semester ini udah cukup banyak, Pak. Sejak semester 2 mungkin juga sudah cukup Sudah banyak ya? yang di Oke. Jogja. Ya. Ya tadinya kita membayangkan pengen kuliahnya luring ya, sudah lama nggak kuliah luring, nggak masuk kelas ya. Ternyata COVID-nya naik lagi, sekarang suruh di rumah lagi. Oke, pertanyaan saya begini, Mbak. Bicara tentang organizing tadi, saya memberikan contoh ya, bahwa untuk membangun suatu bangunan tadi itu, kita membutuhkan ada tukang, ada manajer, ada site manager, ada mandor, ada engineer, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, kita mau membangun sesuatu ternyata nggak bisa kerja sendiri, nggak bisa kerja sendiri. Kan baru tadi masih di apa secara luring, masih secara daring gini, organisasinya gimana, jalan nggak? Katanya sih kemarin saya tanya teman-teman yang lain itu jalan dengan cara daring. Sekarang teknologi bisa menyelesaikan banyak hal lah gitu. Pertanyaan saya, ini kalau konstruksi ini yang bisa didaringkan apa ya? Izin menjawab, Pak. Kalau menurut Nah, saya, kalau yang bisa dilakukan secara daring itu mungkin waktu perencanaannya, Pak. Sebelum kalau waktu konstruksinya, actual. Kalau kalau konstruksinya konstruksinya menurut saya tidak bisa ya, Pak, karena tidak harus bisa. ada di lapangan gitu. Oke. Kemudian kalau konstruksi tadi kan butuh banyak orang ya. Jadi saya menyebut ada mechanical, electrical itu teman-teman kita di teknik mesin, electrical di teknik elektro. Kalau kita gedung bisa jadi ke arsitek juga. Kemudian landscape ada di arsitek. Kemudian keuangannya ada di teman-teman ekonomi gitu. Yang apa namanya pembukaan keuangan dan lain sebagainya. Pertanyaan saya. Dari sekian banyak itu yang paling penting orang yang mana ya? Semuanya penting, Pak. Semuanya penting. Kalau saya tanya yang paling penting, superlatif. Gimana? Kalau
Yang paling penting karena kita mau membangun suatu bangunan atau infrastruktur gitu, yang paling penting dari sipilnya, Pak. Kontraktornya atau Oke. Kontraktornya ya. maksudnya ya keluarga besar sipil gitu. Bidang sipilnya. Oke. Anda pengen lulus jadi apa? Kalau saya kebetulan lebih ke konsultan, Pak. Insya Konsultan. Allah. Biar menghindari panas tadi ya. Ya mungkin itu salah Salah satu satunya. pertimbangan juga sih, Pak. Oke, ini ada 10 saingan Anda loh, 10 yang perempuan. Makasih deh. Saya tanya ke yang cowok nih sekarang nih. Namanya ini cewek cowok ini. Yang pasti cowok aja deh. Asad Hanif Hammam. Nah, ini mesti cowok nih, harus cowok. Kemarin saya nanya ternyata cewek. Iya, Pak. Dari mana, Mas? Nah, saya dari Jakarta tapi sekarang udah di Jogja, Pak. Dari Jogja. Di Sleman. Dari Sleman. Kos atau ini kayaknya nggak kos nih kalau lihat ini. Itu belakang rumah Anda atau virtual background itu? Virtual background, Pak. Oh, saya kira Anda di rumah. Kos atau di tempat nganu? Saudara? Ada ngontrak rumah gitu, Pak. Oh, enggak rumah. Tinggal sama nganu, kakak atau itu gitu. Oke. Pertanyaannya, Anda di teknik sipil, kalau cowok saya langsung tutup poin saja, langsung tanyanya begini. Anda pengen jadi apa, Mas? Lulus dari teknik sipil? Pengen jadi insinyur, Pak. Jadi kalau insinyur itu profesi, nanti Anda harus ikut sertifikasi lagi. Bidang kerjanya, Anda pengen bidang kerjanya apa? Mungkin di kayak apa sama kayak tadi Pak, mungkin konsultan gitu. Kenapa nggak kontraktor? Ya, kontraktor juga ada kemungkinan juga sih, Pak. Saya juga masih. Kalau preferensi lah, preferensi. Yang sekarang ada di benak Anda itu, pengennya kemana nih? Konsultan? Nah, iya, Pak, konsultan. Kenapa alasannya konsultan? Karena kan kalau konsultan itu kan kebanyakan kerjanya itu kan ini Pak, kayak apa mungkin menggunakan software itu dalam ruangan, terus kalau untuk kerjasama kan mungkin lebih gampang gitu. Menurut saya kalau sejauh ini mungkin lebih mudah gitu loh Pak, kalau untuk koordinasi yang konsultan itu. Kalau kontraktor mungkin agak apa ya, kayak mungkin agak lumayan itu Pak, lumayan berat mungkin untuk koordinasi sama kayak tukang-tukang gitu kan Pak, tukang-tukangnya. Oh, ya tergantung levelnya sih. Konsultan sama kontraktor kira-kira gajinya tinggi mana? Kontraktor sih Pak. Kontraktor, berarti Anda tidak mencari gaji yang tinggi ya? Yang penting cukup untuk kehidupan Pak. Yang penting cukup lah, pas membutuhkan ada gitu ya, pas butuh beli rumah ya bisa, pas pengen meningkat rumah ya bisa, pas pengen beli mobil bisa, nambah mobil bisa, pas mau nambah, pokoknya bisa, jadi cukup. Oke, menarik deh. Jadi gini, saya mau tanyanya itu begini. Di sini kan, ini kalau saya gini itu ketutupan nggak materi saya? Enggak ya? Enggak kan? Di sini ada product quality, ada risk assessment, measurement, cost estimation, project scheduling, customer communication, staffing, other resources, dan project monitoring. Nah, ini saya akan fokus di dua ini, customer communication sama staffing. Ini adalah bidang yang sama sekali bukan engineering kan? Ini bidang yang sama sekali bukan engineering, yaitu customer communication dan staffing. Tapi teman-teman semua di bidang engineering, di bidang civil engineering ini, mau tidak mau, suka tidak suka harus belajar. Kalau Anda mau sukses, maka Anda harus belajar ini. Salah satu contoh begini. Bagi Anda, kalau Anda misalkan masuk ke suatu, Anda kerja gitu, kemudian Anda menduduki suatu jabatan, bagaimana, ini saya bertanya ya, pertanyaannya gini. Kalau Anda menjadi seorang project manager, orang yang paling tinggi di dalam manajer di dalam suatu project gitu, level tertinggi lah. Itu menurut Anda bagaimana seharusnya kalau Anda bersikap kepada staf bawahan Anda?
atau enggak staff lah. Pokoknya intinya dengan hierarki. Anda jadi ketua KMTS, bagaimana dengan wakilnya, bagaimana. Nah, kayak gitu deh. Kira-kira gimana? Nah, kalau saya sih mungkin ini Pak, mungkin untuk komunikasinya kalau bisa mungkin jelas gitu. Jadi kayak misalkan kita kayak ngasih instruksi gitu ke mereka kan kayak harus Ya. ngapain gitu. Nah itu kayak harus jelas gitu loh Pak. Biar nanti mungkin staff-staff itu bisa mengerti mereka tuh mau ngapain gitu. Jadi kan nanti Mm-mm. kalau misalkan kayak kita kayak ngomong nggak jelas atau apa itu nanti kan takutnya salah persepsi gitu Pak. Nanti kalau salah persepsi nanti mungkin ada kayak kemungkinan kesalahan tuh besar Pak. Jadi sebisa mungkin kalau bisa kita komunikasinya jelas, tapi habis itu lancar. Kemudian ya mungkin bisa itu Pak lebih mungkin tegas, maksudnya tegas kalau tegas pada tempatnya, maksudnya tegas pada tugas. Jadi kayak kalau untuk masalah-masalah tugas-tugas atau yang apa yang penting itu kayak harus serius gitu. Tapi kalau misalkan eh, juga tidak apa namanya tidak terlalu apa namanya kayak keras itu aja kayak mungkin bisa lebih santai supaya kadang kalau misalkan ada yang Hmm. kalau apa ya gimana jelasinnya Pak? Kalau misalkan kayak kayak tegas pada tempatnya gitu loh Pak. Jadi kayak misalkan Ya. ada santai-santai gitu juga boleh juga Pak. Biar nanti nggak terlalu terbebani staff-staffnya. Kalau saya gitu Pak. Oke. Ya, bagus sih jawabannya. Satu gini, saya fokusnya gini, di dalam kata komunikasi itu biasanya kita menggunakan istilah penggunaan kata, penggunaan kalimat ya. Selain komunikasi tadi sebenarnya adalah sharing informasi. Itu ya, sharing informasi. Makanya di sini ada tentang tadi ada information ya. Jadi product quality risk assessment, measurement, cost estimation, project scheduling, customer communication. Ini kalau saya break sedikit ini. Yang dikelola dalam project itu ada informasi juga di sana. Kalau kita mau melaksanakan pekerjaan apapun itu, kemudian informasinya berupa apa? Data tanah, data desain, data tentang mutu dan lain sebagainya itu tidak detail gitu, tidak bisa kita dapatkan secara komprehensif gitu, maka kemudian kita akan mencapai level suksesnya dari pekerjaan itu menjadi kita kesulitan. Saya sudah menyelesaikan pekerjaan, kemudian tahu-tahu si ownernya, wah kok pekerjaan kayak gini ya, masa mutunya jelek. Nah, kenapa? Karena kontraknya tidak jelas. Maka komunikasi di sini itu adalah menyangkut informasi juga. Yang menarik tadi Anda menyampaikan tentang hierarki tadi. Bagaimana Anda bersikap? Tadi saya tanya ada 2. Di bawah itu ada kata staffing. Bagaimana bersikap tadi Anda menyebut kata ketegasan, sudah bagus ya. Nah, ini saya mau cerita. Mungkin dengan Mas Hamam. Panggilannya apa nih? Asad, Hanif? Asad Pak.